Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kembali bertemu dengan saya Pastor Melki Rarung dalam program Suara Kebenaran melalui renungan harian santapan rohani hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita sama-sama untuk bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah kami Bapa yang sungguh sangat baik. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidup kami. Dan sesungguhnya kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini semua hanya karena kemurahan, rahmat dan anugerah Allah dalam hidup kami. Kami bersyukur ada di hari yang baru ini. Dan sebelum kami akan melangkah jauh dengan segala aktivitas hidup kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menuntun kami, Roh Kudus yang menerangi untuk kami mendapatkan kebenaran yang sejati. Firman yang akan menuntun langkah kehidupan kami. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan, biar dalam pengurapan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saluran berkat. Dan para pendengar yang mendengarkan ini juga dalam tuntunan Roh Kudus untuk menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam renungan harian santapan rohani hari ini terambil dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Dalam kitab Galatia pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema renungan harian santapan rohani hari ini, Injil yang sejati. Injil yang sejati. Berbicara mengenai Injil yang sejati, berarti adakah Injil yang tidak sejati? Injil yang tidak sejati adalah suatu berita yang disampaikan, kabar baik yang dikumandangkan, yang tidak sesuai atau yang tidak sama dengan Injil yang sejati. Injil yang sejati adalah kabar baik yang menyatakan bahwa Allah menyelamatkan orang-orang berdosa. Secara alamiah manusia sudah berdosa dan terpisah dari Allah akibat dosa itu, tanpa ada harapan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Tetapi Allah menyediakan sarana penebusan manusia lewat kematian, penguburan dan kebangkitan juru selamat kita Yesus Kristus. Kata Injil secara harafiah berarti kabar baik, tetapi untuk benar-benar kita memahami seberapa baik kabar ini, kita harus memahami makna dan arti dari kabar buruknya.
Sebagai akibat dari kejatuhan manusia di Taman Eden yang kita ketahui dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, setiap bagian dari manusia, baik pikirannya, kehendak, emosi dan keinginan daging telah tercemar oleh dosa. Karena manusia sudah berdosa, dia tidak mau dan tidak dapat mencari Allah. Dia tidak memiliki keinginan untuk datang kepada Allah, dan pada kenyataannya pikirannya berseteru dengan Allah. Allah telah menyatakan bahwa dosa manusia akan membawa kebinasaan baginya untuk selama-lamanya di neraka. Terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Di neraka, manusia membayar hukuman dosa terhadap Allah yang kudus dan benar. Ini akan menjadi kabar buruk jika tidak ada yang menolong. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, namun alangkah berbahagia dan penuh sukacitanya melalui Injil yang sejati, Allah dalam anugerahnya telah menyediakan seorang penolong, seorang pengganti bagi kita, yaitu Yesus Kristus yang kita terima dan percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang datang untuk membayar, dan dia sudah melakukan itu, membayar hukum dosa kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Ini adalah esensi dari Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Di sini Rasul Paulus menjelaskan 3 elemen penting dari Injil tersebut, di mana Yesus telah mati untuk menebus dosa kita, kemudian ia dikuburkan, dan Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita. Kehidupan yang lama kita telah mati dengan Kristus di kayu salib, dan itu dikuburkan bersama dengan Dia. Kemudian kita dibangkitkan bersama dengan Kristus untuk masuk pada kehidupan yang baru. Kita melihat dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Rasul Paulus mengatakan agar kita berpegang teguh pada Injil yang benar, Injil yang sejati, yaitu satu-satunya yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam Roma pasal yang kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, di sana Paulus menyatakan bahwa Injil yang sejati adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, yang berarti bahwa keselamatan tidak dicapai
dengan upaya dan usaha manusia, tetapi oleh anugerah Allah melalui kasih karunia melalui iman. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, karena Injil melalui kuasa Allah, orang-orang yang percaya kepada Kristus tidak hanya diselamatkan dari neraka. Kita diberikan sifat yang baru atau memiliki karakter yang baru yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus, hati yang telah diubahkan sehingga keinginan dan kehendak kita adalah keinginan dan kehendak yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan, serta sikap yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang baik atau tindakan-tindakan kita, baik dari perkataan dan perbuatan kita, itu menghasilkan hal-hal yang baik dan benar. Dan ingat, ini adalah kolaborasi antara kita dengan Allah melalui Roh Kudus, sehingga kita menghasilkan buah roh yang dihasilkan oleh kuasanya dalam kehidupan kita. Usaha atau perbuatan baik bukanlah sarana keselamatan, tetapi adalah bukti dari keselamatan itu sendiri. Kita yang diselamatkan oleh kuasa Allah akan selalu menunjukkan bukti keselamatan melalui perubahan hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Injil yang sejati, kabar baik melalui Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mendapatkan kebenaran yang indah dan luar biasa. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, akibatnya terpisah dari Allah, mengalami kematian rohani. Bahkan akibat dari dosa itu, manusia seharusnya mendapatkan hukuman dan hukuman kekal. Hukuman kekal dalam neraka yang begitu mengerikan dan sangat menderita tak terbayangkan. Namun kita sangat bersyukur dan berterima kasih melalui Injil yang sejati. Allah datang mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia datang mati di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga dia bangkit untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya yang ajaib dan luar biasa. Dan firman Tuhan mengatakan, siapa yang percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka kita mendapatkan keselamatan kekal. Keselamatan yang Allah kerjakan, keselamatan yang Allah anugerahkan, itu menjadi bagian hidup kita, diterima dengan iman atau kepercayaan kita. Kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah menerima Injil yang sejati, tidak hanya sekedar percaya dan tinggal diam saja, tetapi kita harus menyatakan, menunjukkan dalam seluruh tindakan dan aktivitas hidup kita bahwa sesungguhnya kita bukanlah manusia yang lama yang masih terikat dengan dosa dan kejahatan. Kita bukanlah manusia yang masih hidup di dalam lumpur dosa, tetapi kita adalah manusia-manusia yang baru yang telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus untuk ada pada kehidupan yang baru. Manusia yang baru yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus Yesus, yang cara dan sifat serta gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup, cara hidup, sifat karakter duniawi orang-orang dunia. Sehingga jelaslah apa yang disampaikan firman Tuhan, bahwa kita harus selalu membaharui pikiran kita, mengubah cara berpikir kita yang lama, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, dengan cara pikir, dengan cara pandang yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
mari kita selalu mengambil waktu yang terbaik untuk bersekutu intim dengan Tuhan, melalui doa dan membaca merenungkan firman Tuhan, agar setiap hari cara hidup, cara pikir kita selalu diubahkan lewat firman Tuhan, dan itu akan nampak dalam gaya dan sifat hidup serta memiliki karakter yang baru yang serupa dengan Kristus, serupa dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Injil sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus telah kita terima menjadi bagian hidup kita. Kiranya itu terus berkarya dan bekerja. Kuasanya yang ajaib dan luar biasa akan terus menyatakan itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan terus mengalami pembaharuan, akan terus ada pertobatan, akan terus ada kenyataan hidup bahwa kita ada dalam Injil yang sejati itu. Saya percaya ketika kita terus maju setia untuk menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen, taat sampai akhir hidup kita, maka Injil yang sejati yang kita terima tidak menjadi sia-sia. Karena kepercayaan, karena iman, kesetiaan kita terus sampai akhir hidup kita, maka saya yakin dan percaya janji Tuhan, surga yang kekal, surga yang mulia akan sungguh-sungguh menjadi bagian hidup kita. Kita akan bersama dengannya dan kita akan hidup berbahagia selama-lamanya. Apapun persoalan, masalah, pergumulan yang datang silih berganti, jangan sampai mengikis akan iman kepercayaan kita. Jangan sampai menjadi sia-sia Injil yang sejati yang telah kita terima. Tapi biar kiranya kita mau terus berpegang teguh bersama dengan Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan dan kesanggupan. Dia akan memberikan kemampuan untuk kita terus bertahan, untuk kita terus setia di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, segala kebutuhan keperluan hidup kita mungkin ada banyak yang belum terpenuhi. Mungkin kita ada dalam kekurangan, mungkin juga kita ada dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita. Ingat, itu adalah bagian dari proses kehidupan yang Tuhan izinkan untuk menguji akan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Namun saya yakin dan percaya itu semua tidak akan melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Tapi pada waktu yang tepat, yang terbaik, Tuhan akan selalu memberikan jawaban jalan keluar. Tuhan akan selalu memenuhi, mencukupi segala kebutuhan keperluan hidup kita. Karena Dia selalu mengerti, Dia selalu peduli, dan Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita mau terus setia sampai akhir hidup kita. Karena Injil yang sejati kita telah terima, dan keselamatan menjadi bagian hidup kita. Kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita mengalami mujizat yang luar biasa bersama dengan Tuhan, agar kita terus maju di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Demikian renungan harian santapan rohani kita hari ini. Mari sama-sama kita akan bersyukur dan berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami sudah menikmati berkat yang kekal, berkat yang ajaib dan luar biasa melalui firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kami. Mari meteraikan firman ini dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, bahkan Roh Kudus yang akan selalu menuntun membawa kami masuk jauh lebih dalam seluruh kebenaran Allah, dan memampukan kami untuk kami sungguh-sungguh mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biar kiranya itu selalu teraplikasi dalam hidup kami. Kami menyatakan iman kepercayaan kami lewat perbuatan, sikap dan tindakan hidup kami dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas Injil yang sejati yang Tuhan telah anugerahkan, yang telah kami terima, yang telah kami nikmati dalam hidup kami ini. Biar Tuhan yang bersama-sama dengan kami selalu, agar kami tetap kuat dan setia dalam kami mengiring melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Oh terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berbagai pergumulan, persoalan, masalah,
situasi kondisi keadaan hidup yang datang silih berganti untuk menguji iman dan kepercayaan kesetiaan kami. Tolong mampukan kami untuk kami menghadapi semuanya itu, untuk kami tetap berpegang teguh di dalam Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan yang terus menyatakan kuasa kasih, memberikan terus kami yang terbaik, yang terindah, jawaban, jalan keluar, kemenangan, pemulihan, kesembuhan, kekuatan iman di dalam Tuhan. Sepanjang hari ini kami mau beraktivitas ya Tuhan, pimpin dan sertai kami. Jaga pelihara dengan kekuatan kuasa kasih-Mu, bahkan bentengi pagari terus kami dengan pasukan malaikat surga-Mu. Dan Tuhan yang campur tangan dan memberkati apapun yang kami lakukan, kami kerjakan. Dalamnya kami menikmati kasih dan kemurahan, rahmat, anugerah dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kami terus bersyukur, bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Pakailah hidup kami dimanapun kami berada dan pergi untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk menjadi saksi. Kami membawa membagikan terang dan kasih Kristus dalam dunia yang gelap dan jahat ini, dapat memberkati banyak orang dan dapat memenangkan banyak jiwa-jiwa baru untuk mereka datang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan lupa dukung terus saluran channel YouTube Suara Kebenaran ini dengan cara mensubscribe. Jangan lupa juga untuk share atau bagikan kepada banyak orang untuk diberkati lewat firman Tuhan. Dan saya yakin percaya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.